Sebagai manusia, kita memiliki kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Tetapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Kemampuannya melampaui kemampuan kita, dan Ia senantiasa mengulurkan pertolongannya bagi kita. Dia adalah El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Melalui topik khotbah di minggu ini, I am His atau Aku miliknya, ada dua alasan mengapa kita dapat bersukacita dalam badai kesulitan. Alasan yang pertama adalah Tuhan yang memiliki kita, dan yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi. Selamat pagi keluarga MDC, salam kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, bersama saya Javier Weni, ikuti MDC News pagi ini. Dalam situasi yang tidak menentu saat ini, kita perlu memperkokoh fondasi iman kita, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Direktorat Pemuridan dalam gereja ini membuka pendaftaran untuk kelas pemuridan online. Segera daftar untuk kelas pemuridan dasar kekristenan atau DK. Dan yang telah lulus kelas dasar kekristenan, silakan mendaftar untuk kelas hidup berjemaat atau HB. Info dan pendaftaran silakan hubungi Saudari Ayu Rohi atau langsung saja ke nomor hotline gereja. Pemberkatan nikah atas pasangan Saudari Anggi Epenetus Raja Guguk dan Saudari Majelin Elo akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus jam 4 sore. Bertempat di Chapel Subasuka, Jalan Timur Raya, Pasir Panjang, Kupang. Mohon dukungan doa dari semua jemaat dan bagi pasangan tersebut serta keluarga dapat mempersiapkan diri. Jika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kita dan Dia adalah pribadi yang maha tinggi, maka keadaan yang sesukar apapun tidak bisa melumpuhkan diri kita. Tetapi sebaliknya, kita dapat bersukacita di dalam segala keadaan. Sekian MDC News pagi ini. Terima kasih telah beribadah bersama kami keluarga MDC Kupang. Saya yang bertugas mohon pamit. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang bertata atas hidup kita. Mujizat dinyatakan.
Tuhan. Kami mau berserah kepadamu, sebab kami milik. Ini hati kami, ini jiwa kami. Kami mau berserah dan menyembah Engkau ya Tuhan. Berserah kepadamu seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, hanya Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap langkahku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu, tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Oh Tuhan, mengikutimu.
Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020. Bersyukur dan dengan hati yang penuh sukacita kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan saya ingin kita semua belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan kita lanjutkan ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 46. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 46, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Lanjut ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Aku miliknya atau I am his, aku miliknya. Ketika saya masih menjadi siswa di sekolah peternakan menengah atas, kalau dulu orang sering bilang Snakma, saya memiliki seorang teman. Kami tinggal satu kamar di asrama. Dia sangat takut kepada ular. Karena begitu takutnya kepada ular, dia menjadi sasaran perbuatan usil teman-teman. Teman-teman menangkap ular di lokasi sekitar sekolah. Karena pada waktu itu sekolah kami sekitar 31 tahun yang lalu, itu masih dikelilingi dengan hutan pohon gewang, pohon asam, dan semak belukar lainnya. Sehingga banyak ular di sana. Nah, teman-teman menangkap ular dan secara diam-diam mendekati teman yang takut ular itu. Lalu mereka membuang ular tersebut kepadanya. Mereka akan tertawa puas dan sangat senang melihat teman itu lari ketakutan sambil menjerit-jerit. Selain takut ular, teman ini juga punya kebiasaan. Kalau malam ketika dia tidur, dia suka menaruh kedua tangannya di bawah bantal tempat ia meletakkan kepalanya. Hal ini dimanfaatkan oleh teman-teman, sehingga seringkali ular yang mereka tangkap, mereka awetkan dengan formalin, lalu meletakkannya di bawah bantal dari teman tersebut. Sehingga pada waktu malam teman itu tidur, meletakkan kedua tangannya di bawah bantal, tangannya kena pada ular tersebut, dia akan melompat turun dari tempat tidur, lari keluar kamar sambil berteriak-teriak ketakutan. Tidak berhenti sampai di situ. Setiap hari kalau ada kesempatan mereka selalu mencari ular dan menyusahkan teman ini. Puncaknya suatu malam selesai makan malam, teman yang takut ular ini akan pulang ke kamar.
begitu dia masuk ke kamar, teman-teman yang sudah merencanakan perbuatan ini membuang ular ke dalam kamar dan menutup pintu serta menguncinya dari luar. Yang ada dalam kamar hanya teman tersebut dan ular tadi. Mereka menanti di luar menunggu kira-kira apa yang terjadi. Namun mereka heran, bingung. Karena tidak ada keributan di dalam kamar. Tidak ada suara teriak ketakutan dari dalam kamar. Akhirnya mereka penasaran. Ada yang bilang, jangan sampai dia pingsan. Ada yang bilang, oh dia mati ketemu semua penjara. Dan berbagai pikiran-pikiran lainnya. Karena itu mereka sepakat, kita buka saja pintu, lihat apa yang terjadi di dalam. Ternyata begitu mereka membuka pintu, teman yang takut ular tadi, ternyata dia sudah memegang ular di tangannya. Dia tertawa, dia sukacita, dia gembira. Karena dia tidak takut lagi kepada ular. Dia berhasil mengalahkan rasa takut. Dia berhasil menaklukkan ketakutannya sehingga ia bebas dari rasa takut kepada ular. Jadi ketika teman-teman memberikan ular kepadanya, dia tidak takut lagi. Karena ia sudah terbebas dari rasa takut. Perasaan bebas dari rasa takut ini juga yang dialami oleh Hizkia, Raja Yehuda, bersama dengan bangsa Yehuda ketika mereka mengalami ancaman dari bangsa Asyur, sehingga hal ini mereka tuliskan dalam Mazmur 46 yang telah kita baca tadi. Raja Hizkia dan bangsa Israel, mereka mengalami kebebasan dari rasa takut. Walaupun pada saat itu mereka adalah masa yang sangat sukar. Sehingga kita dapat membacanya dalam ayat-ayat yang telah kita dengar tadi. Para pakar perjanjian lama meyakini atau memperkirakan bahwa Mazmur 46 ini ditulis dengan latar belakang sejarah peristiwa pengepungan tentara Asyur terhadap kota Yerusalem sekitar 2700 tahun yang lampau. Peristiwa ini dapat kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19. Peristiwa ini dialami oleh Raja Hizkia sebagai raja yang memerintah di Yehuda, dan Asyur diperintah oleh Raja Sanherib. Ketika Asyur di bawah pimpinan Sanherib menyerbu Yehuda dan mengepung Yerusalem sebagai ibu kota dari Yehuda, mereka mengancam dan meneror penduduk Yerusalem agar menyerah. Menyerah karena tidak mungkin bagi penduduk Yerusalem untuk sanggup melawan tentara Asyur yang sangat kejam itu. Tentara Asyur yang sangat ganas dan kuat itu. Percuma bagi Yerusalem untuk bisa melawan. Karena wilayah-wilayah lain di sekitarnya sudah ditaklukkan oleh Sanherib. Tidak ada satu wilayah pun yang bertahan menghadapi Sanherib dan tentara-tentara Asyur. Dan untuk itu Asyur menekan, meneror, mengancam Yehuda begitu rupa. Mendengar ancaman tersebut, Hizkia segera pergi ke dalam bait Allah. Ia berseru kepada Tuhan. Selain itu, ia juga menyuruh orang kepada Nabi Yesaya untuk memohon pertolongan Tuhan. Jadi kalau
kita bahasa Kupang, Raja Hizkia bilang dengan dipung anak buah bilang begini, bosan tolong dulu, di Nabi Yesaya berdoa, tanya Tuhan, kira-kira apa yang terjadi dengan kita nih? Karena saat ini kita ada dalam masa yang sukar. Karena saat ini kita sedang menghadapi masa yang penuh dengan kesulitan dan kesesakan. Ketika utusan itu sampai kepada Nabi Yesaya, Nabi Yesaya bilang begini, basong pulang, kasih tahu basong pung tuan atau Raja Hizkia bilang ada pesan Tuhan. Pesan Tuhan bilang begini, janganlah engkau takut, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Allah menepati janjinya. Seperti yang ditulis dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Akibatnya Sanherib yang begitu kuat dengan para tentaranya gagal total. Rencananya mengalami gagal total karena Allah menepati janjinya kepada bangsa Yehuda. Allah telah bertindak. Bangsa Yehuda tidak melakukan apa-apa. Mereka cukup tinggal diam dan melihat bagaimana Allah berperang bagi mereka. Melihat bagaimana Allah menolong mereka. Melihat bagaimana Allah melepaskan mereka. Bangsa Yehuda cukup tinggal diam dan melihat pertolongan dan perlindungan dari Allah. Dengan latar belakang kemenangan itulah Mazmur 46 ini digubah dan dinyanyikan. Betapa dahsyatnya ancaman tentara Asyur itu sehingga digambarkan seperti gunung-gunung yang goncang. Seperti gunung-gunung yang goyang oleh geloranya. Namun Hizkia dan penduduk kota Yerusalem mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kelepasan dari Allah. Hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun ada masalah yang sementara menghimpit kehidupan kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah wabah yang sedang mengancam seperti yang terjadi saat ini. Apapun kesulitan, kesukaran yang kita alami saat ini, yang meneror kita terus menerus, pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Perlindungan dan penyertaan Allah selalu ada bagi kita. Karena itu janjinya. Untuk itu dalam firman Tuhan dari Mazmur 46 ini, kita belajar bersama 2 alasan mengapa umat Tuhan dapat bersuka cita walaupun ada dalam kesukaran. Mengapa orang percaya dapat bersuka cita meskipun mereka ada dalam kesulitan. Kita akan melihat 2 alasan mengapa kita dapat bersuka cita walaupun ada badai yang sementara menerpa hidup kita. Alasan yang pertama, mengapa kita tetap atau dapat bersuka cita walau ada dalam badai kesulitan, yaitu karena kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. I am His. Itu sebabnya kita dapat bersuka cita walaupun ada dalam badai. Tuhanlah yang memiliki kita. Dialah yang empunya hidup kita. Kota Yerusalem dalam Mazmur 46 disebut sebagai kota Allah. Artinya kota milik Allah. Itu adalah gambaran tentang kita.
itu adalah gambaran tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti Allah membela dan melindungi Yerusalem sebagai kota miliknya dengan tidak membiarkan Asyur menguasai dan menghancurkannya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita adalah milik Allah sendiri. Ia tidak akan membiarkan kita untuk dihempas atau dihanyutkan oleh badai persoalan. Dia Allah yang memiliki kita, maka dia tidak akan mengizinkan kesesakan dan kesukaran menghancurkan hidup kita. Tangannya selalu ia ulurkan untuk menolong kita. Tangannya selalu ia ulurkan untuk melindungi dan menjagai kita. Sehingga apapun masalah, apapun kesukaran, apapun kesulitan yang sementara kita alami, kita dapat hidup dengan tenang. Kita dapat merasa damai. Sebab Tuhan menolong kita. Karena Allah yang memiliki kita, maka ia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Datang dengan sikap hati yang penuh dengan penyerahan diri. Sama seperti kalau kita sakit, kita datang ke dokter, kita memohon pertolongan dokter, kita cukup berserah. Kita tidak perlu mengatur dokter harus seperti apa. Datang dengan berserah penuh kepada dokter untuk memeriksa, mendiagnosa sakit kita, dan ia memberikan obat untuk menangani sakit kita. Sikap berserah sama seperti kisah seekor anjing pudel yang ingin masuk ke rumah tuannya, ke rumah majikannya. Pada suatu hari terjadi perdebatan antara dua ekor anjing yang kebetulan hidup bertetangga. Yaitu anjing herder yang besar melawan anjing pudel yang kecil. Setelah melalui pertengkaran, perdebatan yang panjang, akhirnya disepakati siapa yang lebih cepat masuk ke rumah tuannya, siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam rumah majikannya, dialah anjing yang terhebat. Anjing herder mendapat kesempatan yang pertama. Dia mendatangi pintu rumah sang majikannya, berdiri dengan kekuatannya, dengan kedua kaki belakangnya, kemudian dengan mulutnya, ia menggigit pegangan pintu untuk membuka pintu. Ia berusaha sekuat mungkin. Ia berusaha sekuat tenaga. Dengan mulutnya coba menggerakkan gagang pintu tersebut agar bisa terbuka. Tapi tidak berhasil. Kemudian ia mencoba mengganti dengan menggunakan kedua telapak kaki depannya. Dipegangnya gagang pintu tersebut, kemudian dicoba untuk dibuka. Usaha ini pun gagal. Usaha ini pun sia-sia. Pintu tidak berhasil terbuka. Setelah 5 menit berusaha dengan kekuatannya dan gagal, akhirnya anjing herder menyerah. Sekarang giliran anjing pudel. Anjing pudel karena kecil, walaupun ia sudah berdiri dengan kedua kaki belakangnya, tidak mungkin ia dapat mencapai gagang pintu yang begitu tinggi. Akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan kedua kaki depannya, menggaruk-garuk daun pintu dari rumah sang majikan sambil diikuti dengan gonggongan yang lembut. Tidak begitu lama. Sekitar 1,5 menit mungkin, sang tuan rumah, sang majikan mendengar garukan pintu dan gonggongan dari anjing pudel tersebut. Dia datang dan menolong membukakan pintu bagi anjing pudel itu. Anjing herder dengan kekuatannya tidak berhasil mencapai apa yang ia inginkan. Sedangkan anjing pudel
dengan sikap menyerah dalam pengharapan untuk memohon pertolongan sang majikan, pintu dibukakan baginya. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita tahu bersikap menyerah kepada Allah yang memiliki hidup kita, maka kita akan melihat pintu pertolongan Tuhan bagi kita. Ketika kita datang kepada Allah dengan sikap penuh penyerahan diri, maka kita akan melihat Allah turun tangan untuk menolong kita. Itu sebabnya kita tidak perlu merasa takut ketika ada masalah, ketika ada badai, ketika ada tantangan, ada persoalan. Kita tetap dapat bersuka cita di tengah badai karena tangan Tuhan terulur untuk menolong kita. Alasan yang kedua, mengapa kita dapat bersuka cita walau ada dalam kesesakan? Mengapa kita dapat bersuka cita meskipun ada dalam kesesakan? Yaitu karena Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi. Ia maha tinggi seperti yang tercermin dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kelima. Yaitu bahwasanya dia adalah Allah yang maha tinggi, yang di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai El Elyon. El Elyon artinya tidak ada Allah lain yang lebih tinggi daripadanya. El Elyon artinya dia adalah pribadi yang maha kuasa. El Elyon artinya dia jauh lebih kuat dan berkuasa dari siapapun juga. Termasuk Sanherib, Raja Asyur yang sedang mengepung kota Yerusalem. Kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan tentara Raja Asyur, Raja Sanherib dan tentara-tentaranya. Kekuatan Tuhan lebih besar dibanding persoalan dan kesukaran yang sedang kita alami. Yang sedang mengepung diri kita. Yang sedang meneror kita. Mengancam kehidupan kita. Allah Elyon lebih jauh, lebih besar dari semuanya itu. El Elyon artinya tidak ada yang sukar bagi dia. El Elyon artinya dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Benar, bagi kita, kesukaran yang kita hadapi dapat saja terasa sangat sukar. Sama seperti bagi Raja Hizkia dan kota Yerusalem. Tentara Asyur yang mengepung mereka terasa sangat menakutkan dan di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Namun saat mereka mengetahui siapa Allahnya, namun saat mereka tahu siapa Allah mereka sesungguhnya, mereka tidak takut. Mereka tidak gentar. Sebab mereka mengetahui bahwa Allah yang maha tinggi, El Elyon, pasti sanggup menolong diri mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah diam. Be still. Diam. Be still. Menyerah. To let go. Dengan sikap itu, mereka mengundang uluran tangan Allah untuk menolong diri mereka. Sebagai manusia, kita mempunyai kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Tapi Allah kita, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Dia adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi, kemampuannya melebihi kemampuan kita. Bukan hanya itu, ia senantiasa mengulurkan pertolongannya bagi setiap kita yang bersikap menyerah kepadanya. Sehingga keadaan yang sesukar apapun tidak bisa melumpuhkan kita, tidak bisa menghancurkan kita. Sebaliknya kita dapat bersuka cita di dalam segala keadaan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang memiliki kita, Tuhan yang empunya diri kita,
dan dia adalah pribadi yang maha tinggi, El Elyon, maka kita tidak akan gelisah dan takut ketika menghadapi badai persoalan. Sebaliknya kita dapat bersikap diam. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Diam bukan berarti kita bersikap pasif. Tetapi diam dalam arti bersikap menyerah karena percaya kepada kesanggupan Allah untuk menolong saudara dan saya. Sikap seperti itulah yang ditunjukkan oleh Hizkia. Ketika ia membaca surat ancaman dari Sanherib, ia masuk ke bait Allah, membentangkannya di hadapan Allah dan berseru kepada Allah, memohon pertolongannya. Ia tidak mengatur Allah bagaimana Allah untuk menolongnya. Ia tidak memberitahu Allah bagaimana cara supaya Allah bisa melepaskan dia dari tangan Sanherib. Ia berserah sepenuhnya ke tangan Allah. Sikap diam seperti itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apabila saat ini saudara sedang mengalami masalah. Apabila saat ini saudara sedang ada dalam kesulitan. Apabila saudara saat ini sedang terhimpit oleh berbagai-bagai tantangan kehidupan. Mungkin Anda diteror secara terus-menerus dengan berbagai persoalan. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam segala hal yang Anda alami. Sepertinya tidak berhenti meneror, mengancam hidup Anda. Dengar pesan Tuhan ini. Jangan takut. Katakan bersama dengan saya, katakan pada diri Anda sendiri, aku adalah miliknya. Sekali lagi, aku adalah miliknya. I am his. Aku adalah miliknya. Sekali lagi, aku adalah miliknya. I am his. Aku adalah miliknya. Milik Allah yang maha tinggi. El Elyon. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Saudara dan saya tidak perlu takut. Karena Allah yang memiliki kita, Allah yang maha tinggi, El Elyon, pasti akan menolong kita. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang kuat. Allah yang tidak terbatas. Allah yang penuh dengan kuasa. Melampaui segala sesuatu. Kami menyerahkan hidup kami. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kami menantikan uluran tangan. Kami diam di hadapanmu ya Tuhan. Karena kami percaya pertolonganmu pasti tersedia bagi setiap kami. Kami sudah mendengar firman. Dan kami menyerahkan hidup kami. Sepanjang hidup yang kami jalani. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan menyertai kami. Menolong kami. Menyelamatkan kami. Meluputkan kami. Sehingga dalam badai persoalan kehidupan yang kami alami. Kami dapat bersuka cita. Kami dapat merasa tenang. Kami dapat merasa damai. Di tengah segala keadaan itu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Engkau Allah melihat ketika mereka berserah kepada Engkau. Memohon pertolongan-Mu. Maka Engkau Allah turun tangan dan memberi jawaban. Memberikan jalan keluar. Memberikan kemenangan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri ibadah kita hari ini, dimanapun saudara berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberkati engkau, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Pulanglah dalam pekerjaanmu masing-masing ke marketplace di mana engkau berada untuk menjadi berkat dengan membawa berkat kekal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Amin.